Setelah melalui berbagai drama penuh konflik, perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution kembali memasuki babak baru. Keduanya dijadwalkan bertemu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 26 Februari 2025 kemarin dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan Rasman sebagai terdakwa. Namun, Hotman yang seharusnya diperiksa sebagai saksi korban berhalangan hadir karena kondisinya masih belum pulih pasca perawatan di Singapura. Kepada awak media, Rasman dengan percaya dirinya mengatakan bahwa ia sudah memprediksi hal tersebut. Rasman bahkan menduga bahwa sang seteru sebenarnya menyembunyikan penyakit serius lebih dari apa yang dirinya umumkan kepada publik. Nomor 1057 pidana khusus 2024 PN Jakarta Utara atas nama terdakwa Dr. Haji Rasman Arif Nasution SASAG MA sehingga menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk umum silakan mengajukan terdakwanya. Untuk terdakwa Rasman Arif Nasution mengajukan. Baik, saudara terdakwa hari ini sehat. Kita lanjutkan sesuai dengan berita acara. Persidangan yang lalu masih mendengarkan keterangan saksi. Yang kemarin dapat dilanjutkan bagaimana? Siap hadirkan saksi di depan persidangan. Mohon izin yang mulia, kami sampaikan bahwa berdasarkan surat yang dikirimkan oleh penasihat hukum dari saksi Hotman Paris untuk meminta dilakukan penundaan selama 1 minggu, di mana atas dasar surat tersebut adalah kami mendapatkan surat dari rumah sakit PK Keluarga yang mana tertanggal 23 sampai tanggal 24 Februari saksi Hotman Paris Hutapea telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan, kemudian dirujuk ke Singapura dan kami sudah mendapatkan surat dari Mount Elizabeth Novena Hospital yang mana surat tersebut menyatakan bahwa saudara saksi Hotman Paris sedang dilakukan perawatan di sana, dan surat yang dari Mount Elizabeth tersebut juga sudah kita terima dan sudah kita menjadikan bahasa Indonesia. Kemudian untuk pers itu yang pakai kacamata hitam tolong dibuka, tidak ada yang memakai kacamata. Silakan ajukan, kami akan melihat dulu surat tersebut yang saudara maksud. Tadi ada berapa surat? Ada 4 surat ya. Yang mana yang terlihat? Ini surat. Oke. Ternyata masih sakit dan umum meminta waktu 1 minggu ke depan dilakukan sehingga kita tunda persidangan ini untuk 1 minggu ke depan. Nanti kita akan mulai kembali, akan kami buka kembali pada hari Rabu tanggal 4 Kamis 6 Maret 2025 pukul 9.09.30. Saya sudah prediksi. Tadi malam kami rapat tim. Saya sudah prediksi bahwa Hotman tidak mungkin bisa hadir lagi. Walaupun dia posting ada nanah di liver dan dengan cara pengobatan, tapi keluarga saya dokter. Anak saya 2 dokter yang sudah selesai, 1 lagi kuliah, istri bilang, dan banyak teman saya spesialis. Rahmat semalam masih bilang, Pak datang Pak. Saya bilang tidak datang. Kenapa? Kalau sudah berobat di rumah sakit Indonesia di Jakarta, lalu kemudian dirujuk ke Singapura, artinya apa? Ada hal yang serius. Yang diposting mungkin lever, di luar itu mungkin ada yang lain.
Coba Anda dengerin suara dia, sesak. Dengerin, jam 3 subuh. Artinya apa? Ada 3 kemungkinan. Jantung, ginjal, dan atau lambung. Lebih lanjut, Rasman pun mengungkapkan rasa kecewa karena sidang di PN Jakarta Utara kembali ditunda. Hal tersebut menurutnya juga merugikan banyak pihak termasuk timnya yang datang dari berbagai daerah. Rasman bahkan memberikan pesan kepada sang seteru untuk tidak menumpuk dendam dan lebih baik mendekatkan diri kepada sang pencipta. Pertanyaannya, kalau dia sudah sakit begini, sampai berapa lama kita tunggu? Kalau kita nanti bertanya terlalu keras, tiba-tiba dia pingsan, jadi persoalan lagi. Sementara kita mau pembuktian. Jadi saya pesan satu saja. Kami nggak akan banyak bicara di sini karena memang sudah clear. Karena nggak ada juga yang mau berhenti. Saya akan jelaskan. Hotman, rekan kami Hotman, dengarin dirimu. Rasakan penyakitmu. Hilangkan dendam dan murkamu. Karena itu akan menambah penyakit bagi kau. Dan Anda tidak akan sembuh kalau Anda masih berpikir tentang sakitmu, tentang bicara tentang Rasman, Firdaus. Pikirkan amalmu, perbuatanmu, dan siapkan dirimu untuk kita sidang lagi. Jadi kami sama sekali, kenapa saya katakan tadi jangan 1 minggu? Karena saya khawatir nanti tidak juga datang 1 minggu. Tim saya ini Bu Foni, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bogor, ini juga di Bandung. Nah sehingga mohon maaf ya, kita habis waktu, tenaga, pikiran, dan juga biaya. Saya kan tidak orang kaya. Saya bukan pengacara internasional. Saya pengacara kampung. Terkait kondisi kesehatan Hotman, Rasman lagi-lagi memberikan pesan menohok agar sang seteru merubah pola hidupnya. Karena jika tak kunjung sembuh, berujung kepada persidangan yang akhirnya juga ikut mandek. Sementara itu, tim kuasa hukum Hotman menyatakan mereka sangat menantikan kembalinya Hotman agar dapat melanjutkan pertanyaan-pertanyaan pamungkas yang hingga kini masih tertunda. Kalau sudah benana, ada virus, itu akan berulang kalau tidak dirubah pola hidup. Nah pertanyaan saya, apakah Hotman menyadari ini? Kalau memang sudah tidak lagi kuat menghadapi persidangan, ya sudah sampaikan kepada pengadilan supaya tidak diteruskan persidangan itu lagi. Saya kira itu. Toh kami juga tidak mendendam kok kepada saudara Hotman. Kira-kira begitu. Saya sebenarnya kebetulan kan saya yang paling banyak bertanya. Ya. Ya kan? Saya masih menyusun lagi kira-kira 5 pertanyaan lagi, tapi 5 pertanyaan ini sudah disesuai dengan alat bukti. Ya, alat bukti yang akan saya sajikan nanti di minggu depan. Jadi saya mungkin 5 hari ini saya doakan benar-benar lah Pak HPH ya, biar bisa hadir, biar bisa ketemu lagi, biar bisa nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak HPH ya. Jadi mudah-mudahan Pak HPH ya, kita semua rakyat Indonesia mendoakan Pak HPH supaya segera sembuh. Ya itu aja dari saya ya. Enggak, Hotman Paris suruh sembuh dulu deh, gue kasihan lo ngomong gitu, lagi sakit begitu. Takutnya dia ntar koma, ntar lewat lagi, kasihan gitu loh. Udah sekarang suruh sembuh dulu Hotman Paris, fokus dulu biar kumpul sama keluarga gitu loh. Nggak usah julid-julid sama gue, kan gue udah bilang gue nggak mau ngomongin masalah ini sebenarnya sama Hotman Paris. Kasihan, dia tuh senior gue, orang udah tua gitu. Tapi udah tua tuh harus mikir, punya cucu, tobat, tua. Udah menjelang hari akhir ini, udahlah baik-baik sama anak istri, keluarga. Nggak usah membangga-banggakan kehidupan yang hedonis dan lain. Nggak ada gunanya, mati nggak ada yang dibawa. Mati cuma di kotak, di peti doang. Itu loh, pakai jas, paling jas berapa duit gitu loh. Berbanding terbalik dengan Rasman, Iklim Hakim yang juga statusnya sebagai terdakwa memilih untuk bungkam
Didampingi kuasa hukumnya, mantan asisten pribadi atau Aspri Hotman itu tampak hadir ke persidangan. Ia sempat maju ke muka sidang, namun hakim memutuskan untuk menunda proses hukum hingga 6 Mei 2025 mendatang. Melihat kehadiran Iklima, Rasman lagi-lagi memberikan komentar yang diduga bernada sindiran. Iklima gimana hari ini, sehat? Sehat, maaf ya rekan-rekan semua ya, mungkin nanti untuk sementara kita belum ada statement ya, jadi mohon maaf. Insya Allah nanti pada akhir proses kita akan memberikan statement ya, terima kasih. 1, 2, 3, set. Silakan hadirkan saksi yang bersangkutan. Mohon izin yang mulia, sesuai dengan surat yang telah diberikan oleh dari Saksi Lapangan Surabaya, dan ada menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang sakit dan menjalani di rumah sakit dengan keluarga dari tanggal 23 sampai tanggal 24 Februari, dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Dan kami sudah mendapatkan surat dari baik dari penasihat hukum, kemudian surat dari rumah sakit kita keluarga, dan dari rumah sakit Mount Elizabeth yang menyatakan terdakwa sedang dirawat di sana. Dan kemudian di rumah sakit Elizabeth tersebut. Baik, ya sama-sama sudah mendengar, siap menghadirkan 1 minggu ke depan. Maka hari ini pemeriksaan tidak dapat kami lanjutkan karena ketidakhadiran saksi yang akan diperiksa dalam keadaan sakit, dan umum nyatakan siap dalam 1 minggu ke depan. Ya, itu kita akan tunda 1 minggu ke depan, yaitu tetap di hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 ya. Siap. Ya, kalau yang satu tadi 0930 menyesuaikan. Nah, kita periksa dulu ya. Nah, jadi diberitakan kepada terdakwa untuk tetap patuh dan hadir di persidangan seperti yang sudah ditentukan oleh majelis ya. Seperti itu ya, bisa mengerti. Sebelum umum ada yang mau disampaikan. Sudah cukup yang mulia, terima kasih. gimana sidangnya akhirnya? Mau minggu depan? Hari ini sidang masih ditunda karena saksi yang mau dihadirkan itu tidak bisa hadir karena dalam kondisi tidak sehat. Selanjutnya ditunda 1 minggu depan tanggal 6 Maret sidang berlanjut untuk pemeriksaan saksi Dr. Hotman Paris Hutapea. Gitu. Kim sejauh ini mengikuti proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu apakah kita Iklima Kim akan hadir nanti di persidangan yang akan datang? Insya Allah hadir. Ya? Oh enggak, karena memang ini prosesnya seperti itu. Proses hukumnya memang seperti itu, harus saksi korbannya diperiksa terlebih dahulu. Ya kan saya lihat wajah dia tadi kan, saya mau lihat apakah berubah masih wajah yang dulu, kelihatannya hidungnya agak lebih mancung, agak lebih kurusan. Jadi kita mau lihat aja, nanti kan bersidang dengan saya kan. Saya hanya akan buktikan yang 2 poin itu saja. 1 poinnya saya akan buktikan bahwa saya tidak melakukan pencemaran. Yang kedua, bahwa benar Iklima Kim mengatakan kepada saya dia
dilecehkan. Di tengah berbagai kontroversi dan kasus hukum yang kini tengah dihadapinya, Rasman kembali mendapatkan sorotan tajam publik. Hal ini lantaran beredarnya video yang memperlihatkan sang advokat diduga menyerobot antrian saat di bandara. Sejumlah orang yang ada di lokasi termasuk perekam pun terdengar memberikan protesnya. Hal tersebut sampai menarik perhatian Hotman yang kemudian memberikan komentar pedas lewat media sosial pribadinya. Lantas seperti apa tanggapan Rasman terkait tudingan dirinya menyerobot antrian hingga diprotes para penumpang lainnya? Songong banget Pak Rasman ya. Main jalan aja dia, rombongan saya. Kita aja antri Pak. Nah, kita di skip kita antri, dia main masuk aja. Iya, tapi itulah cara-cara orang yang tidak siap tempur. Saya itu pulang kampung hari Jumat yang lalu ziarah ke makam mertua saya, ibu mertua, bapak mertua, dan satu orang kakak ipar. Kakak kandungnya Ibu Edi Rambe itu meninggal dunia. Saya ziarah 2 malam di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Rantau Prapat itu dengan Medan itu 6 jam jalan darat karena nggak ada pesawat ke sana. Nah, Minggu saya harus berangkat lagi ke Jakarta. Saya takut ketinggalan pesawat. Kan boleh kita izin, Pak, kita tunjukkan kita punya kartu. Maaf, boarding pass. Pak, ini masuk. Silakan, Pak. Terus apa yang salah di situ? Emang ada saya marah-marahi? Kan cuma saya lewat doang. Lewat, terus diposting sama si Hotman. Rasman di anak emaskan di bandara. Saya kira yang begitu-begitu itu tak usah lah. Karena saya nggak pernah ngurusi dia. Ya urus saja penyakitmu, udah serius penyakitmu itu. Anak saya 3 dokter, 2 udah selesai. Istri saya bidan. Sakitmu urus. Masa udah maaf ya. Saya takut nanti kalau Tuhan menjemput yang di dalam pikirannya kami semua. Padahal harusnya dia itu concern ke penyakit dia gitu. Untuk apa dia posting-posting? Saya mau di bandara kayak urusan saya. Saya mau naik heli ke bandara juga suka hati saya. Kalau dianggap tidak melanggar hukum, apa yang masalah? Kok kau yang ribut gitu loh? Itu yang saya bilang, kuda yang mendaki gunung, dia yang sesak napas.